Tenun Pringgasela yang mendunia. Video yang disutradarai oleh Nahrul Hayat ini berkisah mengenai perjuangan Sareh Erwin, sosok pecinta budaya tenun asal Lombok yang giat menjaga warisan adiwastra Indonesia. Kecintaan Sareh pada dunia tenun mendorongnya untuk mengajak warga desa Pringgasela melestarikan warisan budaya Indonesia tersebut. Ketekunannya dalam membina kaum penenun di desa Pringgasela sendiri berhasil memberdayakan sekitar 1.350 orang yang aktif hingga kini. Luasnya pasar internasional yang menaruh minat pada tenun Pringgasela ini membuat para pengrajin semangat untuk berkarya dan berinovasi. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Sareh Erwin melalui video karya Nahrul Hayat berikut ini yang telah terpilih menjadi pemenang favorit Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat, mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Berbicara masalah tenun adalah merupakan sebuah sejarah yang tumbuh di seluruh Indonesia, dan khususnya kita bicara masalah Lombok. Di Lombok ini memang sejak zaman Selaparang tenun ini sudah ada. Di sini kita sudah artinya sekaligus menggerakkan hati nurani kita untuk membangun desa ini, untuk membangun tenun ini supaya tidak punah. Jadi untuk membangun tenun ini saja bukan berarti kita tidak respect kepada masyarakat kita, tetapi kita banyak sosialisasi kepada ibu-ibu atau nenek-nenek kita untuk selalu mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, walaupun hanya bisa menyambung sehelai benang itu, merajut benang itu menjadi satu kain gitu. Kalau sampai hari ini, karena di sini setiap rumah orang bekerja, artinya satu famili aja sudah memiliki 3 bahkan sampai 4 alat tenun. Artinya satu keluarga itu memiliki banyak anak perempuan. Jadi setiap anak perempuan itu harus diwajibkan untuk menenun. Berapa sih jumlah penenun kita yang ada di Pringgasela ini? Hanya satu desa saja, bukan kecamatan. Hanya desa Pringgasela saja itu sudah tercatat 1.350 penenun. Dan sudah kami lakukan event itu 1 hari di alunan budaya desa. Menenunnya aja sampai 1,5 bulan. Untuk satu kain. Ya bisa dikatakan sampai 3-4 minggu. Beda kan? Tua yang ini lebih tua karena sudah berapa kali penjelupan ini, mungkin sudah ada 5 kali penjelupan ini. Masyarakat itu artinya bisa, kalau memang dia menghendaki warna seperti ini, dia harus stop. Tetapi kalau dia menghendaki lebih tua lagi, lebih muda lagi, dia harus. Mas, nggak ikuti lah.
kehidupan masyarakat sangat mapan sekali. Karena boleh saya katakan 85% itu produk kain tenun itu dibeli sama mancanegara. Ya, dengan banyaknya pesanan-pesanan dari luar, bukan hanya dari satu negara saja, dari negara Eropa juga banyak, dari Australia banyak gitu. Jadi itulah yang mendorong masyarakat kami di Pringgasela ini untuk aktif lagi, untuk giat lagi gitu. Karena ada pembeli, ada harapan di depan. Sebelum tahun 82 itu kondisi rumah atau perumahan Pringgasela tidak seperti ini. Sekarang itu Ibu bisa melihat banyak yang rumah-rumah megah di sini. Tidak lagi kita melihat pohon pisang yang ada di halaman. Ya, dulu orang mintal benang di bawah pohon pisang, di bawah pohon mangga. Sekarang semua ada di teras. Tantangan kita di sini adalah boleh saya katakan sangat ngeri sekali. Karena kalau berbicara tentang era modern, di sini anak-anak sekarang tidak lagi untuk bisa menyambung benang atau bisa belajar menenun, termasuk anak-anak muda. Karena apa? Kalau anak-anak muda, anak cewek-cewek muda sekarang ini kalau sudah pegang Android, sudah main Facebook segala-galanya, jadi warisan budaya dari leluhur itu bisa ditinggalkan. Ini adalah tantangan yang paling berat buat kita. Makanya dari pihak kita di sini harus terjun ke masyarakat untuk sosialisasi, untuk berbicara kepada ibu-ibu atau nenek-nenek gitu, supaya bisa memandu anaknya, supaya tradisi ini tidak hilang gitu. Dengan kita support, masyarakat juga mensupport dari alat-alat tenun. Jadi kami sudah banyak memberikan para janda-janda dan itu akan diwariskan kepada anak-anaknya juga. Dari mana kami akan memperoleh uang untuk membeli alat tenun itu dan untuk memberikan para pengrajin. Artinya sebenarnya uang itu dari pengrajin itu sendiri. Metodenya seperti ini, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Saya membeli kain tenun itu dari masyarakat, kemudian saya pasarkan di Eropa. Keuntungannya itu kita kembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk kesehatan, ya, sosial masyarakat, dan pembelian benang untuk masyarakat, pembagian secara gratis. Ketika kita membangun alat tenun atau membangun desa ini, itu merupakan sebuah fisik buat saya. Tetapi bagaimana dengan mentality? Jadi di sini kita tidak bisa membangun fisik itu saja kalau tidak diimbangi sama mentality. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, pemahaman yang bagus bahwa ini adalah pariwisata, bahwa ini adalah budaya, ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang tidak bisa kita tinggalkan dan yang harus kita angkatkan lagi gitu. Pesan saya kepada masyarakat seluruh Indonesia, tetap mengajar anak-anaknya untuk meneruskan warisan budaya ini, supaya warisan budaya ini tidak punah gitu. Kalau kecintaan saya terhadap tenun ini sangat cinta sekali, dan saya berharap seperti apa yang saya bilang tadi, semoga tenun ini tidak akan usang, tidak akan bisa punah gitu.